Suara gemerisik kursi plastik memecah keheningan ruang tamu sederhana itu. Seorang pria parubaya dengan kemeja batik lusuh menatap tajam pemuda di hadapannya. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal erat. "Kamu pikir kami akan terima menantu seperti kamu? Bau oli, tangan kotor, masa depan tidak jelas," bentaknya keras. "Anak perempuan kami tidak pantas dengan montir." Kata terakhir itu diucapkan dengan nada jijik yang menusuk. Gadis cantik di samping sang ayah hanya tertunduk, tidak berani membela. Pemuda itu terdiam, rahangnya mengeras, namun matanya tetap tenang. "Pergilah dari sini, jangan pernah dekati anak kami lagi," tambah sang ibu dengan suara dingin seperti es. Tapi mereka tidak tahu, tidak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya pemuda yang baru saja mereka usir dengan begitu kejam itu. Tapi sebelum cerita dimulai, tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang mendukung channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Amin. Hari itu dimulai seperti biasa di bengkel Arya Wijaya. Pukul 5 pagi, ketika langit masih gelap dan udara masih dingin, Arya sudah bangun dan bersiap-siap. Tapi hari ini berbeda. Hari ini ada yang istimewa. "Arya, kamu yakin mau pergi sendiri?" tanya Pak Slamet, tetangganya yang sudah seperti ayah sendiri. "Yakin, Pak, anak itu butuh bantuan segera," jawab Arya, sambil menyiapkan peralatan ke dalam tas kulit lusuhnya. Arya mengendarai motor tuanya, melintasi jalanan Jakarta yang masih sepi. Tujuannya adalah sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di mana seorang anak berusia 8 tahun menunggunya dengan harap-harap cemas. "Mas Arya," teriak Budi kecil begitu melihat Arya datang. Wajah anak itu berseri-seri, meskipun ada bekas air mata di pipinya. "Halo Bud, mana sepedanya?" tanya Arya sambil tersenyum hangat. Budi menunjuk ke sudut rumah, di mana sebuah sepeda tua tergeletak dengan rantai yang putus dan roda depan yang penyok. Sepeda itu adalah satu-satunya transportasi Budi untuk ke sekolah sejauh 5 km dari rumahnya. "Kemarin pas pulang sekolah, aku kena lubang di jalan. Sepedanya rusak, Mas. Mama bilang tidak ada uang buat benerin," cerita Budi dengan mata berkaca-kaca. Arya mengelus kepala Budi dengan lembut. "Tenang, sekarang Mas Arya di sini. Kita benerin barang-barang ya." Yang membuat Arya istimewa bukan hanya kemampuannya memperbaiki kendaraan. Setiap akhir pekan, dia selalu menyisihkan waktu untuk berkeliling kampung, mencari anak-anak yang sepedanya rusak tapi orang tuanya tidak mampu memperbaiki. Gratis, tanpa pamrih. "Mas, kenapa sih mau nolong aku? Mama tidak bisa bayar," tanya Budi polos sambil memperhatikan Arya melepas roda depan sepeda. Arya terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Dulu, waktu Mas kecil seperti kamu, sepeda Mas juga sering rusak, tapi Mas tidak punya uang buat benerin. Jadi Mas harus jalan kaki ke sekolah. Capek banget, Bud. Mas tidak mau anak lain merasakan hal yang sama." Tangan Arya bergerak dengan terampil. Dia meluruskan roda yang penyok dengan sabar, mengganti rantai yang putus dengan rantai cadangan yang dia bawa, dan memeriksa rem serta bel sepeda. "Nah, sudah. Coba kamu tes," kata Arya sambil menyerahkan sepeda yang sudah seperti baru itu. Budi mengayuh sepedanya dengan gembira di halaman rumah. "Wah, sepedanya jadi enak banget, Mas. Makasih ya." "Sama-sama, Bud. Ingat ya, kalau ada masalah lagi, langsung hubungi Mas ya." Sementara Arya membereskan peralatannya, Ibu Budi keluar dari rumah dengan mata berkaca-kaca. "Mas Arya, terima kasih ya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mas sudah seperti malaikat buat keluarga kami." "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting Budi bisa sekolah lagi." "Mas, ini sedikit." Bu Suci menyodorkan selembar uang Rp5.000 dengan tangan gemetar. Arya menggelen pelan sambil tersenyum. "Simpan saja, Bu. Uangnya buat beli buku Budi." Itulah Arya. Setiap hari dia bekerja keras di bengkelnya, melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Tapi yang membuatnya berbeda adalah hatinya yang selalu tergerak untuk membantu sesama. Tidak peduli untung atau rugi, tidak peduli capek atau tidak, kalau ada yang butuh bantuan, Arya selalu ada. Sore itu, ketika Arya kembali ke bengkelnya, ada seseorang yang sudah menunggunya. Sari, gadis yang sudah setahun menjadi kekasihnya, duduk di kursi plastik sambil tersenyum manis. "Dari mana aja? Aku udah nungguin dari tadi," kata Sari sambil membantu Arya menurunkan tas peralatannya. "Habis benerin sepeda Budi, yang kemarin aku ceritain itu loh," jawab Arya sambil mencuci tangannya. "Gratis lagi?" tanya Sari meskipun sudah tahu jawabannya. "Ya dong, kasihan anaknya.
Sari menatap Arya dengan mata berbinar. Sudah setahun mereka bersama dan dia semakin kagum dengan kebaikan hati pemuda itu. Arya memang bukan yang terkaya, bukan yang terganteng, tapi dia punya hati emas yang langka ditemukan. Besok aku mau kenalin kamu sama papa mama, kata Sari tiba-tiba. Arya terkejut. Serius? Iya, aku udah cerita banyak tentang kamu. Papa mama pengen ketemu. Arya merasa gugup tapi juga senang. Akhirnya hubungan mereka akan naik ke level yang lebih serius. Kamu yakin mereka akan menerima aku? Tanya Arya sambil menatap tangannya yang masih berminyak meskipun sudah dicuci. Sari menggenggam tangan Arya. Yang penting kita saling sayang. Papa mama pasti mengerti kalau mereka lihat betapa baiknya hati kamu. Rumah keluarga Sari terlihat megah dengan pagar tinggi dan taman yang terawat rapi. Arya memarkirkan motornya di depan, kemudian mengikuti Sari masuk ke dalam. Ruang tamu yang luas dengan sofa kulit coklat mewah menyambut mereka. Di situ sudah duduk kedua orang tua Sari dan adiknya yang masih SMA. Papa, Mama, ini Arya yang sering aku ceritakan, kata Sari dengan suara agak bergetar. Bapak Hartono, pria berusia 50-an dengan perut sedikit buncit, menatap Arya dari atas sampai bawah. Matanya meneliti setiap detail, dari sepatu yang sudah agak kusam hingga ke meja yang meskipun bersih tapi terlihat murah. Silakan duduk, kata Pak Hartono dengan nada datar. Arya duduk dengan sopan, punggungnya tegak, tangannya di atas paha. Selamat sore Pak, Bu. Perkenalkan, saya Arya Wijaya. Bu Melinda, ibu Sari yang berusia 40-an dengan makeup tebal dan perhiasan berkilau, hanya mengangguk dingin tanpa serta senyum. Kerja di mana, Mas? Tanya Pak Hartono, langsung to the point. Saya punya bengkel, Pak, di Bekasi. Bengkel? Mata Bu Melinda menyipit. Bengkel motor? Iya, Bu. Saya servis motor dan mobil. Keheningan menyelimuti ruangan. Adik Sari, Riko, malah menahan tawa sambil main handphone. Pak Hartono dan Bu Melinda saling pandang dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mas Arya, kata Bu Melinda dengan nada yang mulai meninggi. Kami sudah membesarkan Sari dengan baik. Sekolah bagus, kuliah di universitas ternama. Dia punya masa depan cerah. Iya Bu, saya tahu betapa hebatnya Sari. Nah, kalau begitu, Mas pasti mengerti dong kenapa kami tidak bisa menerima hubungan ini, kata Pak Hartono tegas. Sari, maksudnya apa? Sari, Papa dan Mama tidak mungkin punya menantu montir. Bayangin, nanti kalau teman-teman Papa tanya, menantu Bapak kerja apa? Papa mau jawab apa? Montir. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Arya merasakan wajahnya memanas, tapi dia berusaha tetap tenang. Pak, pekerjaan saya memang sederhana, tapi saya bekerja dengan jujur. Saya bisa menghidupi Sari dengan baik, kata Arya dengan suara bergetar. Bu Melinda tertawa sinis. Menghidupi dengan baik, dengan penghasilan montir. Mas, Sari itu terbiasa hidup bercukupan. Dia butuh suami yang bisa kasih dia kehidupan yang layak, bukan hidup susah. Tapi Bu, yang penting kan perasaan kami. Perasaan? Potong Pak Hartono keras. Perasaan tidak bisa beli beras, Mas. Perasaan tidak bisa bayar listrik. Sari itu butuh suami yang sukses, yang bisa kasih dia masa depan. Riko, adik Sari, ikut nimbrung dengan nada mengejek. Kak Sari, masa sih sama montir? Nanti anaknya bau oli terus. Riko, tegur Sari, tapi suaranya lemah. Yang paling menyakitkan adalah ketika Pak Hartono berdiri dan menunjuk ke arah pintu. Mas Arya, kami sudah putuskan, kami tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Lebih baik Mas pergi sekarang. Jangan bikin susah anak kami. Papa! Sari berdiri, tapi Bu Melinda menarik tangannya. Sari, duduk. Mama Papa sudah mutusin yang terbaik buat kamu. Arya menatap Sari, berharap ada pembelaan, ada perlawanan. Tapi Sari hanya tertunduk, tidak berani melawan orang tuanya. Air matanya menetes, tapi dia tidak bersuara. Sari, bisik Arya dengan suara parau. Sari tidak mengangkat wajahnya. Arya, mungkin Papa Mama ada benernya juga. Kata-kata itu hancur seperti kaca yang jatuh. Arya merasakan dadanya sesak, nafasnya tercekat. Orang yang paling dia sayangi, orang yang selama ini dia pikir akan selalu di sampingnya, ternyata juga meragukan dia. Baiklah, kata Arya akhirnya dengan suara serak. Dia berdiri, membungkuk sopan meskipun hatinya hancur berkeping-keping, lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang memanggil namanya kembali. Di luar dia duduk di atas motornya yang tua, tangannya gemetar ketika memasukkan kunci. Suara tawa dari dalam rumah masih terdengar seolah merayakan kepergiannya. Malam itu,
Arya tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia mengendarai motornya tanpa tujuan, melewati jalanan yang mulai sepi. Kata-kata keluarga Sari terus berputar di kepalanya. Montir, bau oli, masa depan tidak jelas. Setiap kata itu menusuk, tapi anehnya bukan rasa dendam yang muncul di hati Arya. Yang dia rasakan adalah kekecewaan yang mendalam, bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Apa aku selama ini salah? Gumamnya sambil berhenti di pinggir jalan. Dia menatap tangannya yang, meskipun sudah dicuci berkali-kali, masih ada sisa-sisa oli di bawah kukunya. Tangannya kasar, penuh kapalan dari bertahun-tahun memegang perkakas. Tapi tangan inilah yang selama ini menghidupinya dengan hormat. Handphonenya bergetar. Pesan dari Sari. Arya, maafin aku ya. Aku bingung. Aku sayang sama kamu. Tapi aku juga tidak bisa melawan papa mama. Arya menatap layar handphone itu lama. Jari-jarinya bergetar ketika mengetik balasan. Tidak apa-apa, Ri. Aku mengerti. Semoga kamu bahagia. Setelah mengirim pesan itu, dia mematikan handphone dan memasukkannya ke dalam saku. Besoknya, Arya kembali ke bengkelnya seperti biasa. Tapi, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Bukan menjadi pahit atau dendam, tapi menjadi lebih fokus, lebih determin. Mas Arya, kok mukanya kusut? Tanya Pak Budi, pelanggan setianya yang datang rutin setiap bulan. Arya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Hari-hari berlalu. Sari mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi Arya tidak pernah membalas. Bukan karena marah, tapi karena dia sedang fokus pada sesuatu yang lebih besar. Setiap malam setelah bengkel tutup, Arya duduk di meja kecilnya dan membaca buku-buku tentang bisnis, tentang manajemen, tentang industri otomotif. Dia belajar sendiri, dengan tekun, dengan passion yang sama seperti ketika dia memperbaiki mesin. Suatu hari, gumamnya sambil menutup buku, aku akan buktikan kalau profesi ini tidak rendah, kalau orang yang bekerja dengan tangan juga bisa sukses. Tapi dia tidak berencana membalas. Tidak, yang dia inginkan adalah membuktikan kalau mereka salah menilai, membuktikan kalau kesuksesan tidak ditentukan oleh profesi, tapi oleh dedikasi dan kerja keras. 3 tahun berlalu. Bengkel kecil Arya kini telah berkembang menjadi sebuah workshop besar dengan puluhan karyawan, tapi itu bukan pencapaian terbesarnya. Pagi itu, sebuah limosin hitam mengkilap berhenti di depan rumah keluarga Sari. Pak Hartono yang sedang menyiram tanaman langsung menghentikan kegiatannya dan menatap penasaran. Dari limosin itu turun seorang pria berjas mahal, diikuti oleh beberapa orang yang tampak seperti wartawan dan kameramen. Selamat pagi, Bapak Hartono, tanya pria berjas itu dengan sopan. Iya, saya. Ada apa ya? Perkenalkan saya David Chen dari majalah Otomotif Indonesia. Kami ingin melakukan wawancara tentang putra daerah yang baru saja membuka sirkuit balap termegah di Asia Tenggara. Mata Pak Hartono membulat. Sirkuit balap? Iya, Pak. Speedway International Circuit. Proyek 500 miliar rupiah yang akan menjadi venue Formula 1 regional. Pemiliknya adalah pemuda asal daerah ini. Bu Melinda yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar dengan mata berbinar. Siapa orangnya? David Chen tersenyum. Arya Wijaya. Kami dengar Bapak dan Ibu kenal dengan beliau. Dunia seolah berhenti berputar. Pak Hartono dan Bu Melinda saling tatap dengan mulut terbuka. Nama yang 3 tahun lalu mereka usir dengan begitu kejam, kini disebut dengan hormat oleh wartawan ternama. Arya, kata Bu Melinda terbata-bata. Benar, Bu, beliau adalah jenius di bidang otomotif. Dimulai dari bengkel kecil, lalu mengembangkan spare parts berkualitas tinggi, kemudian masuk ke industri modifikasi untuk mobil-mobil mewah, dan sekarang dia pemilik sirkuit balap paling canggih di kawasan ini. Sari yang mendengar dari kamarnya langsung berlari keluar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Wartawan ini mau wawancara tentang Arya, kata Pak Hartono dengan suara lemah. Kebetulan sekali. Kami dengar Bapak dan Ibu punya hubungan dekat dengan Pak Arya. Bisa tolong ceritakan bagaimana awal mula beliau membangun bisnisnya? Keheningan yang menyakitkan mengisi ruang tamu itu. Pak Hartono berkeringat dingin, Bu Melinda menggigit bibirnya. Sari hanya bisa tertunduk. Sebenarnya kami tidak tahu kalau Arya, maksud saya Pak Arya sukses sebesar ini. David Chen mengerutkan dahi. Oh, begitu ya? Padahal Pak Arya bilang dia pernah datang ke sini beberapa tahun lalu. Mungkin saat itu belum sukses ya? Iya,
Mungkin, jawab Bu Melinda lemah. Baiklah, kalau begitu kami langsung ke lokasi sirkuitnya saja. Terima kasih atas waktunya. Setelah wartawan itu pergi, rumah keluarga Sari terbungkus keheningan yang mencekam. Mereka semua masih tersyok, masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Papa, suara Sari akhirnya memecah keheningan. Apa yang sudah kita lakukan? Sore itu, sebuah mobil sedan hitam memasuki area Speedway International Circuit, kompleks megah dengan trek balap yang memukau, tribun bertingkat, dan fasilitas kelas dunia terbentang luas. Pak Hartono, Bu Melinda, dan Sari turun dari mobil dengan gugup. Mereka sudah menelpon Arya dan meminta bertemu. Surprisingly, Arya menyetujui. Di ruang VIP yang mewah dengan jendela kaca besar menghadap trek balap, Arya menunggu mereka. Dia mengenakan kemeja putih rapi dan celana kain hitam. Wajahnya tenang, matanya tetap lembut seperti dulu. "Selamat datang," kata Arya sambil berdiri dan membungkuk sopan. Pak Hartono tidak tahu harus memulai dari mana. Mulutnya kering, tangannya berkeringat. "Arya? Maksud saya, Pak Arya?" "Panggil Arya saja, Pak. Seperti dulu." Kata seperti dulu itu mengiris hati mereka. Tidak ada kemarahan dalam suara Arya, tapi ada kesedihan yang dalam. "Arya." Bu Melinda akhirnya bersuara dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak tahu. Ibu tidak tahu apa? Tidak tahu kalau kamu sebesar ini." Arya tersenyum tepis. "Apakah itu mengubah sesuatu, Bu?" Pertanyaan itu menohok. "Iya, itu mengubah semuanya. Tapi seharusnya tidak begitu." "Arya," Sari akhirnya bersuara dengan suara bergetar. "Maafin aku ya. Maafin kami semua. Waktu itu kami salah. Kami salah menilai kamu." Arya menatap Sari lama. Mata yang dulu dia cintai, wajah yang dulu membuatnya bermimpi tentang masa depan. "Sari, 3 tahun lalu ketika kalian mengusir saya tidak marah karena kalian meragukan masa depan saya. Saya sedih karena kalian menilai seseorang hanya dari pekerjaannya." Pak Hartono terduduk lemas di sofa. "Kami minta maaf, Arya. Kami benar-benar minta maaf. Pak, saya sudah memaafkan Bapak sejak lama. Tapi yang saya tidak bisa lupakan adalah bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang masih berpikir seperti Bapak dulu. Orang-orang yang menilai seseorang dari pekerjaan, dari penampilan, dari status sosial." Arya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap trek balap yang indah. 3 tahun lalu saya pulang dari rumah Bapak dengan hati hancur. Tapi kemudian saya sadar, saya punya 2 pilihan. Mendendam atau membuktikan. Saya memilih membuktikan. Dia menoleh ke arah mereka. "Sirkuit ini saya bangun bukan untuk pamer. Sirkuit ini saya bangun untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari keluarga sederhana yang punya passion di bidang otomotif. Mereka bisa belajar, bisa berkembang, tanpa takut dihina karena profesi mereka." Bu Melinda tangis. Air matanya mengalir deras. "Arya, kami benar-benar minta maaf. Kami salah, kami sangat salah. Ibu tidak perlu minta maaf. Yang perlu ibu lakukan adalah belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada orang lain." Sari berdiri, mendekati Arya dengan langkah ragu-ragu. "Arya, apa kita masih bisa?" Arya mengeleng pelan dengan senyum sedih. "Sari, 3 tahun lalu ketika kamu memilih diam saat keluargamu menghinaku, di situ aku tahu kita tidak akan bisa bersama. Bukan karena aku dendam, tapi aku butuh seseorang yang akan berdiri di sampingku dalam kondisi apapun. Tapi sekarang aku sudah berubah, Arya. Sekarang aku sudah mengerti. Sari, cinta sejati itu tidak bergantung pada kesuksesan seseorang. Kalau kamu baru bisa menerima aku sekarang, berarti kamu tidak pernah benar-benar mencintai aku dulu." Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara tangisan Bu Melinda dan desiran angin dari jendela yang terbuka. "Tapi saya berharap," Arya melanjutkan dengan suara lembut, "pengalaman ini membuat kalian semua belajar. Jangan pernah meremehkan seseorang karena pekerjaannya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Karena sejatinya, yang menentukan nilai seseorang adalah hatinya, bukan dompetnya." Pak Hartono berdiri dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Arya. Terima kasih sudah mengajarkan kami pelajaran yang sangat berharga ini. Kami akan ingat selamanya. Dan satu hal lagi, Pak," kata Arya sambil tersenyum. "Montir bukan profesi yang memalukan. Semua mobil mewah yang Bapak kagumi, semua mesin canggih yang Bapak banggakan, semuanya ada karena tangan-tangan montir yang bekerja dengan passion. Mereka keluar dari ruang VIP itu dengan hati yang berbeda. Bukan hanya malu tapi juga tersadarkan. Mereka telah belajar pelajaran hidup yang tidak akan pernah terlupakan." Sore itu ketika matahari mulai tenggelam di balik horizon, Arya berdiri sendiri di balkon kantornya, menatap sirkuit balap yang telah menjadi kebanggaannya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma aspal dan bensin racing yang sudah menjadi bagian hidupnya. Handphonenya bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. "Pak Arya, saya Rudi. Saya montir di Surabaya. Hari ini saya baca berita tentang Bapak di koran. Terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kami semua. Semoga suatu hari, saya juga bisa seperti Bapak." Arya tersenyum. Inilah mengapa dia membangun semuanya. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk memberikan inspirasi bahwa
Setiap profesi yang dilakukan dengan hati adalah mulia. Di kejauhan, suara mesin-mesin balap mulai terdengar. Para pembalap muda sedang berlatih untuk turnamen minggu depan. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga sederhana, anak-anak mekanik, montir, dan pekerja bengkel yang punya mimpi besar. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses, bisik Arya pada angin sore. Yang penting adalah tidak pernah menyerah pada mimpi dan tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nilai diri kita. Dan di suatu tempat, keluarga yang 3 tahun lalu mengusirnya dengan kasar, kini sedang merenungi pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah mereka terima. Bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh profesinya, tapi oleh karakternya. Bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Karma memang selalu tahu jalan terbaiknya untuk pulang ke rumah.